tinggal menghitung hari kamu akan balik merantau ke Malaysia lagi. Jadi pesan saya, nanti kalau kamu di sana jaga baik diri kamu, jaga kesopanan, jaga adab. Sebab di Malaysia itu adab sopan santun harus diutamakan. Ya. Betul atau tidak? Betul. Betul kan? Betul. Jadi kalau di sana kita menjunjung adab tinggi, menjunjung kesopanan, insya Allah kamu di Malaysia akan baik-baik saja dan akan berjumpa dengan orang-orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Bang Toha mau sembang-sembang dengan adik saya, yang dimana sebentar lagi dia akan meninggalkan kampung halaman dan balik merantau ke Malaysia lagi demi impian dan cita-cita, ya kan? Ya. Meskipun Malaysia tidak seperti Jepang, Korea, tapi setidaknya Malaysia benar-benar membawa perubahan di dalam hidup kita, Kim, ya. Ya. Jadi merantau dari desa yang dimana jauh sekali desanya Bang Toha, sampailah ke Malaysia. Kalau dipikir-pikir, dari dulu kita nggak terpikir seperti yang sekarang, ya kan? Ya. Sebab kita orang hanya anak kampung yang sama sekali tak terlintas mau merantau ke negara tetangga. Tapi ternyata nasib berkata lain. Mungkin sudah menjadi nasib kita, ya, takdir kita merantau ke negara tetangga. Betul nggak? Betul. Meskipun ada pula kadang-kadang netizen yang berkomentar, suka membanggakan Malaysia, suka puji-puji Malaysia. Bukan tentang membanggakan negara tetangga, tapi ini sekedar sharing kisah pengalaman kita orang selama merantau di negara tetangga. Tapi di video kali ini mungkin Bang Toha akan potong dulu videonya, sebab Bang Toha mau pergi ke Kenduri. Jadi kalau bulan Syawal di kampung itu musim kenduri, Kim, ya? Ya, musim kenduri. Musim pernikahan, musim sunatan. Jadi Bang Toha mau pergi ke Kenduri dulu. Nanti selepas pergi ke Kenduri, saya akan menjumpai adik saya lagi, Takim, yang sebentar lagi tinggal menghitung hari akan balik merantau ke Malaysia. Sedih rasanya. Apakah saya harus ikut kembali ke Malaysia? Dulu kita orang bertiga merantau di Malaysia. Kita pernah, ya Kim, ya, pulang merantau bersama-sama, ya? Pernah. Dan waktu itu saat ibu tengah sakit, ya? Ya, ibu tengah sakit. Jadi kita orang pulang bersama-sama 3 orang, saya, Amin, Takim. Jadi waktu itu pulang sangat sedih. Yang dimana biasanya kalau orang merantau pulang kan senang. Tapi ketika itu kita orang pulang menangis, ya, karena ibu tengah sakit parah. Dan beberapa hari kita di kampung, ternyata ibu meninggal, ya. Ibu meninggal. Dan untuk teman-teman yang masih punya ibu, sayangi ibu kalian dan jangan sampai membantah, apalagi marah-marah sama ibu. Oke, Bang Toha mau pergi ke Kenduri dulu, Takim biar meneruskan kerja. Nanti saya mau balik lagi ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Kemarin ramai yang bertanya, Bang, kenapa di kampungnya Bang Toha tidak ada open house? Jadi kalau lebaran di sini beda sahabatku semua dengan di Malaysia. Yang dimana kalau di Malaysia kan ada open house, tapi kalau di kampungnya Bang Toha tidak ada open house. Dek, kali ini kita mau pergi kemana? Bu, kita pergi ke Kenduri, ya. Jadi yang ada kalau bulan Syawal di kampungnya Bang Toha ramai orang Kenduri majelis pesta perkawinan. Kalau di Malaysia selagi bulan Syawal, disitulah masih lebaran. Tapi kalau di kampungnya Bang Toha, bulan Syawal musim orang nikah, musim sunatan. Dan di perkampungan Indonesia bila ada orang Kenduri, biasanya akan membawa barang-barang keperluan untuk memasak. Minyak goreng, beras, kemudian gula bagi perempuan. Jadi istrinya Bang Toha bawa gula, bawa minyak goreng. Kalau Bang Toha salam tempel. Salam tempel itu macam salam bagi duit lah. Dan seperti ini kondisi di tengah perjalanan. Jadi jalanan di sini memang agak cukup lumayan teruk. Bagi siapa yang tidak terbiasa bawa motor ke daerah pegunungan, memang hati kena kental. Dan di sini Bang Toha perlihatkan teman-teman, jalanan di sini tidak rata dan bebatuan. Alhamdulillah untuk kondisinya tidak hujan. Ini kalau kondisi hujan, jalanan begitu sangat licin. Sebenarnya ada jalan yang cukup lumayan bagus,
apabila Bang Toha lalu jalan utama. Cuma kalau lalu jalan utama itu pusing, jadi dia jalanannya agak jauh sehingga memerlukan waktu yang cukup lumayan lama. Tapi kita orang kalau lalu jalan pintas sangat dekat. Dan seperti ini nuansa perkampungannya sahabatku semua. Di sini untuk vibe kampungnya memang masih terasa vibe kampung macam dulu lah. Di sekeliling rumah masih ada sawah, ada ladang. Jadi memang dulu area kampung ini adalah area ladang dan sawah. Dan untuk perkampungan di pegunungan, rumahnya memang tidak terlalu rapat atau padat. Dan jumlah penduduk di kampung pegunungan juga tidak begitu banyak seperti yang ada di bawah kampung pegunungan ya. Kalau di sini mungkin hanya berapa puluh ribu saja. Dan kali ini alhamdulillah sudah sampai, dan kita orang akan menuju ke rumah yang tengah mengadakan acara majelis pesta pernikahan. Sebenarnya majelisnya itu besok, cuma Bang Toha dan istri datang lebih awal. Kalau di Malaysia saat bulan Syawal seperti ini, apakah ramai yang menikah? Dan di sini sahabatku semua, kalau kita pelihara burung itu bebas. Kalau di Malaysia kan pelihara burung ada lisensinya. Tapi kalau di Indonesia, misal kata pelihara burung tidak ada masalah. Untuk rumah kampung pegunungan kebanyakan di sini masih menggunakan rumah kayu jati. Beda dengan di daerah yang berada di bawah pegunungan yang masih menggunakan rumah batu. Namun sebagian ada juga yang rumahnya dikasih batu baru. Dan seperti ini hidangan makanan kuih-muihnya ada cucur, kemudian ada pisang. Jadi penuh dengan kesederhanaan. Kalau Bang Toha acara majelis pesta pernikahan di Malaysia, untuk makanannya memang begitu banyak pilihan. Bahkan sekali datang langsung disuruh makan-makan. Biasanya kalau di Malaysia ada nasi minyak, ada nasi jagung, ada nasi biryani, kemudian ada lauk tradisional, ada ayam rendang, ada ayam masak merah, ada daging masak kicap, bermacam-macam lah sahabatku semua. Tapi kalau di sini untuk makanannya biasanya akan dihidangkan gulai daging lembu macam ini. Kalau di Malaysia kan kita ambil lauk sendiri, tapi di sini kita dilayani. Meskipun di sini terlihat sederhana, tapi kalau kita makan di kampung pegunungan dengan gulai kenduri majelis pesta pernikahan, rasanya itu Masya Allah nikmat sekali sahabatku semua. Ada juga kemarin teman-teman yang berkomentar waktu Bang Toha menghadiri acara majelis pesta pernikahan di kampung pegunungan sampai mendapat tontonan 90.000 penonton. Terima kasih untuk teman-teman dari Singapura dan juga Brunei karena menyaksikan videonya Bang Toha. Rame yang jadi tahu dengan suasana majelis pesta pernikahan di kampung pegunungan. Ada pula yang berkomentar, Bang, kenapa dagingnya tidak banyak, kenapa dagingnya cuma 5 ketul? Karena di sini tradisinya macam itu sahabatku semua. Untuk makan memang tidak macam di Malaysia yang dimana dagingnya berketul-ketul, pilihan lauknya banyak, kita bisa makan apa saja. Tapi kalau di sini memang penuh kesederhanaan untuk acara majelis pesta pernikahannya. Dan alhamdulillah akhirnya selesai sudah. Bang Toha bersama sang istri menghadiri acara majelis pesta pernikahan yang ada di kampung pegunungan. Dan kini Bang Toha mau balik dan mau berjumpa sama adiknya Bang Toha yang akan sebentar lagi balik merantau ke Malaysia lagi. Dan seperti ini teman-teman kehidupannya Bang Toha di kampung halaman, yang dimana Bang Toha ini memang benar-benar orang kampung ya, bukan orang perkotaan. Makanya kalau Bang Toha berada di Malaysia, lihat suasana kota di Malaysia, terkejut ya wajar. Karena di sini dengan di Malaysia agak berbeda jauh, meskipun sama-sama perkampungan. Kalau perkampungan Malaysia sudah terbilang modern, tapi kalau perkampungan Indonesia vibe-nya itu memang benar-benar masih tradisional ya teman-temanku semua. Jadi tidak semodern seperti di Malaysia. Dan seperti ini pemandangan
kalau kita berada di atas pegunungan, Bang Toha naik motor. Untuk jalanan di sini memang jalanannya agak cukup menuju ke bawah teman-teman. Jadi kalau yang tidak terbiasa perlu berhati-hati dan memang perlu hati kental kalau kita berada di daerah kampung pegunungan bawa motor. Alhamdulillahirobbilalamin, Bang Toha selamat sampailah di tempat takim kembali daripada kampung pegunungan ke kampung sebelah. Jadi impian adik saya mau balik merantau ke Malaysia lagi untuk membangun sebuah rumah. Syukur-syukur bisa buat rumah macam itu sobat semua, bertingkat. Kemudian dari depan kita bisa melihat pemandangan pegunungan, sawah padi. Dan saya akan bertanya-tanya kepada adik saya yang sekarang tengah bersih-bersih rumput. Kira-kira mau berapa tahun lagi di Malaysia? Kim, mau berapa tahun lagi di Malaysia kira-kira? Kira-kira Ya, sekitaran 3 tahun lah. 3 tahun? Ya, Jadi 3 tahun mau kumpul duit berduit untuk bangun rumah. untuk bangun rumah. Ya. Karena kalau kita kerja di kampung sendiri, mau menabung itu agak sulit ya Kim ya? Agak susah. Agak susah. Dan di sini juga sudah area perkampungan teman-teman. Cuma untuk tanah yang dibeli Takim ini berada di area paling belakang ya Kim ya? Iya, paling belakang. Paling belakang. Tapi misal kata ada lori yang masuk ke sini bisa lah, karena ada jalannya yang cukup agak lebar Kim ya. Ya, agak lebar. Dan belakang ini pun juga kebun teman-teman, belakang rumah kebun. Takim mau 4 tahun di Malaysia. 4 tahun atau 3 tahun? Ya, sekitar 4 tahun atau 3 tahun. 4 tahun atau 3 tahun untuk bisa bangun rumah ya. Ya. Balik merantau ke Malaysia lagi demi sebuah cita-cita ingin bangun rumah. Syukur-syukur bisa seperti itu Kim. Ya. Pulang dari Malaysia langsung bisa bikin rumah tingkat, Masya Allah. Semuanya itu pasti bisa asalkan kita benar-benar niat ya kan. Ya, niat. Dan dulu kamu pun juga nggak terpikir bisa beli tanah ya kan, meskipun bagi orang yang mampu cuma 50 juta saja gitu kan. Tapi uang 50 juta kalau di kampung itu agak berat loh teman-teman ya kan. Iya, betul. Agak berat. Menabung 1 tahun kalau di kampung belum tentu bisa mendapat 50 juta ya. Belum tentu. Karena gajian di sini pun tak sampai 5 juta 1 bulan ya kan, Tak sampai. 3 juta itu pun belum makan, itu pun belum keperluan lain-lainnya. Iya. Jadi kalau kita bekerja di Malaysia setiap bulannya bisa menabung pasti ya. Pasti menabung. Pasti bisa menabung setiap bulannya. Jadi kita memang orang kampung yang punya impian, bercita-cita setinggi langit. Tinggi lagi. Gak apa-apa ya kan, kita kan bercita-cita kan Iya. harus tinggi ya kan. Iya. Meskipun untuk saat ini kita biasa-biasa saja. Waktu pertama kali sebelum masuk ke Malaysia kita juga sering diremehkan ya kan. Iya. Sering diremehkan, tapi alhamdulillah sekarang dengan hasil merantau di Malaysia sedikit-sedikit ada perubahan, betul nggak? Betul. Apalagi sekarang ringgit Malaysia kan tengah naik. Ya. Kalau kamu kirim 1.000 ringgit bisa menjadi berapa juta? 4 juta lebih. Kalau 4. Indonesia. 4 juta lebih. Ya. 4 juta berapa ratus? Mungkin 300 lah. Oh, berarti 4.300.000 ataupun 4.400.000. Ya. Padahal dulu waktu saya masih berada di Malaysia sekitar 8 bulan yang lalu itu masih 3.000 ya kan? Ya. Masih 3.000 lebih sedikit lah. Tapi sekarang justru ringgit Malaysia semakin naik. Jadi misal kata kamu kirim 2.000 ringgit bisa jadi berapa? 8 juta lebih. 8 juta lebih. Ya. Tapi biasanya kalau kirim uang berapa? Rata-rata biasanya? Rata-rata 17 lah. 17, 1.700 ringgit. Ah. Alhamdulillah 1.700 ringgit itu kalau di Uang Indonesia uang Indonesia 6 juta ada? lebih 7 juta. 7 juta? Ya. 7 juta ya? Ya. Jadi itu sekali dengan lemburnya, Iya, sekali lemburnya. Sekali OT. sekali OT. Jadi alhamdulillah kalau kerja di Malaysia kalau ada OT-nya itu lumayan teman-teman. Jadi 1 bulan bisa dapat 7 juta ya kan? Ya, 7 juta bersih. Terus kemarin ada yang berkomentar, Bang, bagaimana caranya masuk kerja ke Malaysia? Ada juga yang berkomentar lagi, Bang, berikan edukasi buat teman-teman yang mau kerja masuk ke Malaysia, jangan sampai ilegal.
sebenarnya kalau kita kerja ke Malaysia ya Kim ya, Ya. kita lewat PT yang resmi, tapi sebenarnya kadang-kadang PT itu kadang-kadang membuka lowongan itu nggak setiap hari, dan biasanya hanya istilahnya kalau ada pihak daripada negara tetangga misal kata minta pekerja asing daripada Indonesia barulah ada lowongan. Tapi sekarang tidak seperti dulu Kim ya. Sekarang misal kata mau masuk ke Malaysia itu juga agak sulit teman-teman, karena Malaysia tenaga kerja asingnya itu sudah mencukupi. Kalau dulu senang ya Kim ya, dulu misal kata kita mau masuk ke Malaysia itu senang karena seringlah ada lowongan, kita sering melihatlah di PT-PT. Tapi sekarang jarang sekali terlihat teman-teman. Ya mungkin karena kebutuhan pekerja asing di Malaysia sudah tercukupi. Dan bagi kamu yang sudah merantau di sana, kamu harus benar-benar bersyukurlah. Bersyukurnya intinya pergunakan waktu kamu di sana sebaik-baik mungkin, betul nggak? Dan jangan sampailah hasil kerja kamu buat hura-hura, nanti ujung-ujungnya nggak bisa kirim kampung ya kan, menyesal. Padahal tujuan kita merantau kan kalau bisa pulang, bisa bangun rumah, punya modal, buka usaha di rumah ya kan. Jadi kalau ditanya bagaimana caranya masuk ke PT, silakan cari di tempat-tempat kalian yang terdekat, PT resmi ya. Dan satu hal lagi, jangan sampai ikut-ikutan merantau kemudian mendapat informasi dari media sosial, betul nggak Kim? Karena dari media sosial itu banyaklah penipuan. Sebab saya punya kenalan di media sosial, rame yang kena tipu. Jadi pesan saya buat teman-teman yang ada di Indonesia, meskipun saat ini misal kata kalian kesulitan mencari kerja, jangan sesekali mau ikut kerja ke luar negara, ke negara manapun lah, ke Jepang, ke Taiwan. Kalau dapat kenalan dari media sosial, jangan sampai tergiur, betul nggak? Betul. Kadang-kadang kalau di media sosial itu iming-iming gajinya sangat tinggi, gajinya sampai puluhan juta. Bahkan kemarin saya melihat postingan kerja di Malaysia gaji 15 juta. Bang Toha berhenti sejenak karena tengah azan asar. Sudah selesai azan, kita lanjut buat video tanya-tanya tak Kim. Kim, kenapa tak pakai mesin pemotong? Karena tak punya. Karena tak punya ya. Oke teman-teman, di sini Bang Toha juga mau bercerita. Kalau di kampung di sini itu tak macam di Malaysia itu Mbak. Macam di Malaysia. Kalau di Malaysia kan semuanya serba ada. Kita mau beli mesin potong rumput cukup pergi ke kedai ya. Tapi kalau di sini misal kata kita mau beli mesin potong rumput harus pergi ke kotaan. Terus kalau di Malaysia kan mesin potong rumputnya kan pakai macam tali ya Kim ya. Tapi di sini kemarin Bang Toha lihat mesin potong rumputnya itu masih pakai baling-baling, yang dimana kalau baling-baling di sini memang tak boleh sahabat semua. Sebab nih banyak bebatuan, karena tanahnya Takim yang dibeli ini di apa ya, bahasa Melayunya dihuruk apa Kim? Ditimbun. Oh ya, jadi sebenarnya Takim beli tanah kan area sawah, kemudian ditimbun tanah bercampur bebatuan supaya tidak terlalu dalam dan supaya bisa sama rata dengan jalan. Jadi misal kata untuk rumputnya dikasih pemotong dengan baling-baling atau dipotong mesin dengan baling-baling, maka baling-balingnya pasti akan rusak nih Mbak. Ya, akan rusak. Rusak dengan kena bebatuan macam ini teman-teman. Jadi beda dengan di Malaysia ya, dimana kalau mesin potong rumputnya itu pakai itu ya, pakai tali ya kan? Pakai tali. Jadi perkampungan di sini memang tak sama lah dengan di Malaysia. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru menonton videonya Bang Toha Channel, mungkin bisa lihat lah. Bang Toha kan ngevlog di perkampungan di sini juga cukup lumayan banyak. Jadi itulah perbedaannya. Kamu di Malaysia berapa tahun lagi kira-kira? 4 tahun? Kira 4 tahun atau 3 tahun. 4 tahun atau 3 tahun. Bisa dapat uang berapa kalau 4 tahun 2 tahun? Sedapatnya ya? Sedapatnya. Kalau mungkin kita bisa jimat-jimat bolehlah dapat mungkin sekitar hampir 100 juta lebih. Dan biasanya untuk membuat rumah di kampung Indonesia memang memerlukan biaya cukup lumayan banyak ya. Ya, cukup lumayan besar. Cukup lumayan besar.
Tapi kalau kita berada di kampung Jawa masih dibilang untuk bahan-bahan material bangunan itu terbilang murah karena di sini pusatnya pabrik ya atau kilang semen, sehingga harga semen di kampung Jawa itu masih terbilang murah. Tapi kalau biasanya kalau sudah luar kampung Jawa harga semen pun juga sudah berbeda ya. Macam Mas Randy cerita sama saya kalau di kampungnya harga semen itu beda jauh dengan di Jawa. 2 kali lipat harganya. 2 kali lipat kan? Ya. Salam untuk Mas Randy ya, nanti kalau kamu sudah sampai di sana. Dan intinya kalau kamu nanti merantau di negara tetangga, yang penting pesan saya ya kan, pesan saya harus kamu ingat-ingat, kita membawa nama baik Indonesia. Jadi kalau kita merantau di suatu negara, kita mesti harus jaga nama baik ya kan. Jadi untuk teman-teman yang suka videonya Bang Toha Channel tentang cerita kehidupan perantauan di Malaysia, dan saat ini memang Bang Toha masih di kampung halaman, dan mungkin sebentar lagi Bang Toha juga akan balik merantau ke Malaysia lagi. Karena kalau di kampung kita bisa lihat sendiri nah, ya kalau nggak punya sawah ya kita cuma bisa jadi kerja harian biasa lah, betul nggak? Betul. Tapi alhamdulillah Bang Toha dari hasil merantau bisalah jualan sedikit-sedikit ya kan. Jadi untuk makan alhamdulillah hasil dari usaha Bang Toha alhamdulillah berjalan lah teman-temanku semua, dan itu tak lepas dari perjuangan kita orang merantau di Malaysia. Oke sahabatku semua, cukup sekian videonya, semoga video ini bisa memberikan informasi dan hiburan buat sahabatku semua, dan semoga kamu selamat sampai ke Malaysia ya kan. Karena tinggal beberapa hari saja, beberapa hari lagi ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.